Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah subscribe sama channelnya bersama Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian semua waras masyarakat saat mendapatkan yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman kami yang berjuang bersama majikan, tentunya diberikan kekuatan saat ini. Teman kami yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Gila, ini panas banget sih. Hongkong itu kalau udah musim panas itu panas cuy, nggak ada angin, ngelekep gitu kan cuy ya. Kayak aja sampai bawa minum ini, ya ampun. Kalian harus banyak minum air putih ya, karena dehidrasi cuy. Tenaga kan yang kita keluarin ya. Dan di mana-mana panas ini cuy, handphone kayak sama aja sampai panas gitu kan. Mau nemprok di sini, handphonenya maaf aplikasi akan tertutup karena handphone Anda panas katanya. Sampai kayak saya ngedeprok di sini. Untuk gibah sama kalian aja sampai susah ya cuy ya. Maklum nggak punya studio ya, wis nggak apa-apa, dinikmati saja ya. Oke, hari ini kayak Tisam akan berbagi satu kisah yang itu kelanjutan dari Mbak yang mencurai uangnya temennya yang gantiin dia untuk cuti dulu. Nah, ini endingnya cuy. Endingnya itu sudah jujur sama majikannya, majikan keduanya ya, dua. Ini majikan mbaknya sendiri dan majikan yang mbaknya yang lagi cuti ya cuy ya. Si Mbak Sri sama Mbak Dewi itu, kalian masih ingat nggak kasusnya? Jadi si Mbak Dewi ini kerja dengan majikan ini tuh sudah lama. Mbak Sri ini adalah cece dari kakaknya majikannya Mbak Dewi cuy. Karena Mbak Dewi ini akan cuti pulang ke Indonesia 1 minggu, jadi Mbak Sri ini ditugaskan sama majikannya untuk jaga emaknya dulu nih, menggantikan Mbak Dewi. Apakah itu boleh? Sebenarnya nggak boleh. Dalam aturan itu nggak boleh ya. Dibayar atau tidak dibayar, kita bekerja di luar job itu tidak boleh. Dan Mbak Sri juga ini juga salah ya. Nah, hanya saja Mbak Sri itu karena melihat kebaikan majikan dan itu juga emaknya dari majikannya, akhirnya Mbak Sri ini menerima tawaran untuk menggantikan posisinya Mbak Dewi terlebih dahulu. Nah, saat 2 hari sebelum Mbak Dewi ini terbang, Mbak Sri ini bawa duit 3.500 cuy. Dimana Mbak Sri ini memfotokan dulu duitnya, pinter nih ya Mbak Sri ya. Jadi ada nomor serinya. Dan itu untuk mengantisipasi, sebenarnya Mbak Sri juga nggak tahu nih kalau kejadiannya duitnya akan diambil sama si Mbak Dewi. Nah, saat si Mbak Dewi ini mengajari Mbak Sri, ya kan, otomatis Mbak Dewi ini punya waktu istirahat. Nah, waktu istirahat ini digunakan Mbak Dewi untuk mengambil uangnya si Mbak Sri, ya dengan keadaan yang sudah kayak Tisam ceritakan. Dibawa dompetnya, diselapin di misfi, ke dapur, ke ruang jemuran, di situ ambil eksekusi duitnya. Saat si Mbak Dewi ini mau masukin ke Alipay-nya, Mbak Sri ini ngintil, mau beli roti, dan di situ baru ketahuan bahwa duitnya Mbak Sri ini hilang. Kalian masih ingat kasus ini? Kalau belum, kalian boleh nonton video sebelumnya ya. Oke, kelanjutannya bagaimana? Mbak Sri ini kan bingung, apakah dia harus jujur sama majikannya? Karena apa? Karena uangnya kan kembali ya, tapi di sini adalah maling. Ini gimana? Si Mbak Dewi ini di Indonesia, ini udah panik cuy. Mbak Sri ini takut ember ngomong sama majikannya, ya kan? Tapi kalau kita mau tegas, ya kan? Ya terserah, ini kita bukan mematikan rezeki, tapi kita, mengajari bahwa ya tidak ada toleransi kejahatan seperti ini, benar nggak sih? Jadi tugasnya si Mbak Sri ini adalah melaporkan ke majikannya, entah itu mau di intermit atau enggak, itu bukan urusannya Mbak Sri. Yang jelas Mbak Sri ini sakit hati. Kenapa kok bisa? Majikannya udah baik banget loh, ngasih uang makan brol-brolan 1 minggu 1.000 loh, kalian tahu nggak? Cuma ngejaga neneknya aja, ya walaupun include pampers dan lain-lain ya ya. Tapi kan menurut Kaisang udah gede banget ya cuy ya. Pampers berapa sih? Kalau 1 minggu palingan juga dibutuhkan 2 bal itu paling 150, bener nggak sih? Nah, itu kan masih banyak tuh sisanya, tapi habis-habis terus. Nah, tapi majikannya itu karena merasa dibantu orang tuanya itu dijaga sama si Mbak Dewi ya, tapi nggak perhitungan soal duit cuy. Dan kalian tahu nggak sih, long service-nya juga cair loh cuy. Sebelum dia pulang, itu kan karena Mbak Dewi itu mau nurut cuma seminggu pulang gitu kan, dikasih itu hampir 20.000 dan dikirimkan ke pacarnya yang mau nikahin siri. Yang nggak tahu nih ujung-ujungnya karena kejadian ini mood nggak nih nikah sirinya sama pacarnya. Dimodalin laki-lakinya untuk nikah siri. Ya mungkin di sini Mbak Dewi merasa bahwa dia pengen honeymoon secara sah ya dan tidak dosa gitu kan. Tapi ya dia ngelakuin dosa juga, mencurai uangnya. Karena sisa 6.000 sebelum terbang, dia ini nggak mikir panjang gitu kan. Ngambil duitnya si Mbak Sri dan ketahuan juga sebelum terbangnya. Dan ini endingnya, saat Mbak Sri sudah melaporkan. Mbak Sri ini laporan coy ke agensinya. Agensinya mensupport kalau misalkan harus dikasih tahu ke majikannya, yuk secara gitu ya cuy ya dapat cece baru, bener nggak sih? Agensi kan bisnis ya kan, kalau orang kayak gini ya wis udah di fire aja gitu kan. Akhirnya si Mbak Sri ini juga cerita sama kedua majikannya ini, majikannya rundingan, sampai majikannya si Mbak Dewi ini datang ke rumahnya untuk bener nggak nih
kejadian ini terjadi. Dan Basri juga pintar, karena Basri juga sudah mengumpulkan barang bukti ya, walaupun itu percakapannya secara Indonesia. Majikannya Mbak Dewi ini lantas tidak percaya gitu aja sama Basri. Akhirnya dikirimlah rekaman itu ke saudaranya juga yang punya Yanai CC untuk mastiin apa sih percakapan dari mereka. Dan ternyata udah terbukti semuanya cuy. Jadi akhirnya majikan ini udah nggak mau pakai Mbak Dewi lagi. Nah ini ya cuy ya, nih kalian tahu nggak sih Mbak Dewi itu besok baru mau pulang ke Hong Kong. Dan majikannya itu kemarin saat si Mbak Sri sudah laporan, majikannya sudah mempersiapkan CC baru cuy. Dimana majikannya ini mencari CC gantinya si Mbak Dewi. Dan itu udah interview ya, dan kemarin CC-nya juga datang ke lokasi rumahnya si Mbak Dewi, dan CC-nya setuju ya. Jadi penggantinya Mbak Dewi ini nanti experience-nya Taiwan ya cuy ya, 8 tahun, dan dia finish kontrak di Hong Kong 2 tahun, dan itu akan dijeng menggantikan Mbak Dewi. Jadi nanti nih mungkin Mbak Dewi nonton video Kak Itsam ya, kali dia itu nonton apa ini kasusmu. Jadi majikan kamu sudah mencari CC baru ya Mbak. Terus kemarin itu CC barunya sudah survei lapangan dan udah ACC dan setuju Cimeng cuy. Dan ini detik-detik Mbak Dewi akan datang ke Hong Kong. Nanti majikannya itu akan menyuruh Mbak Dewi ini untuk meletakkan barangnya di bawah CCTV ya cuy. Dimana Mbak Dewi ini akan disambut kembali oleh majikannya dan diberikan istirahat 1 hari, dan setelah itu dikonfirm ya sama si Mbak Sri ini berdua. Mbak Srinya nggak usah ngomong apa-apa, cuma pengen memastikan aja dengan pemutusan kontrak secara prosedural nih cuy. Jadi nanti Mbak Dewi ini begitu datang dengan tiket pesawatnya, dia datang ke sini tetap akan dibayar haknya dan akan dikeluarkan hari itu juga. Jadi nanti Mbak Dewi akan menerima hak terminate ya, sisa gaji, tiket pesawat, akomodasi, karena long service sudah terbayar. Ini adalah kerugian besar nih cuy, saat kita sudah berbuat baik kepada majikan, salah sedikit ini bisa menghancurkan kepercayaan majikan. Walaupun itu mencurinya bukan di majikan ya, tapi TKP-nya ini terjadi di rumah majikan, dan merasa majikan ini bahwa malu ya kan, dan ini kebongkarnya. Ya mungkin saja ini baru terjadi yang dilakukan oleh Mbak Dewi, tapi majikan ini tidak mengkompromi bahwa adanya maling di rumahnya cuy. Ya kan, sakit ya hatinya ya. Siapa nih yang sakit hatinya? Ya tapi sebenarnya untuk memerangi Mbak Dewi di luar sana, kita tuh memang harus tegas seperti ini. Kalau kita merasa kasihan aja, banyak nih ya kontroversi di luar sana. Wah kasihan banget sih, padahal duitnya udah dikembaliin tuh, harusnya dimaafin aja, dikasih kesempatan sekali lagi. Kalau kita memberikan kesempatan sekali ya ke maling, itu udah akan watak cuy. Jadi ya udahlah, daripada nanti apa namanya berlanjut gitu kan di rumah majikan. Dan majikan juga mengambil kesempatan seperti itu. Sebenarnya majikan itu kan nggak ada satu rumah ya dengan neneknya gitu kan, dengan orang tuanya tuh nggak satu rumah. Majikan tuh udah percaya banget, tapi mungkin dari sini majikan juga merasa bahwa kok boros banget ya CC saya ya. Masa kalian tahu nggak, Pampers yang harganya 70 ditulisnya 90. Nah dari situ tuh korupsi terjadi, dan majikan ini baru sadar dan udah mendapatkan bukti seperti ini ya, udah punya alasan untuk memfire si Mbak Dewi. Tapi majikan udah bagus ya, udah memberikan hak-haknya, long service-nya dan lain-lain. Menurut Kaisam ini good ya. Yang rugi siapa di sini? Mbak Dewi lah. Karena apa? Karena dari keserakahan, dari ketidakpuasan, dari apa namanya mengabaikan majikan baik. Ini merasa bahwa rumahnya ini dia sudah ahli ya kan dalam rumahnya, tahu-tahu CCTV-nya sebenarnya hidup, dan CCTV-nya itu memang menangkap saat Basri itu nangis. Kan Basrinya nangis duitnya diambil. Salah saya apa katanya kan? Dan duitnya diselapin di BH itu kan. Wah, ini kasus besar nih. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa memerangi pekerja migran ini. Dan contoh nih Basri tegas ya, walaupun apapun sudut pandang kita gitu kan di luar sana yang merasa, wih jahat loh, kamu lo matiin rezeki. Kita tuh nggak matiin rezeki. Contoh kayak Tisam ya, Kaisam woro-woro overstay paper, terus jualan kalian itu ya gini kan, orang-orang pasti akan mikir ya Tisam kurang ajar ya matiin rezeki. Enggak cuy, karena kalian Tisam melakukan seperti itu karena Kaisam sayang sama kalian. Hanya orang-orang yang sudah kebuka hatinya yang mengatakan bahwa ya Tisam itu care sama kalian. Kaisam tuh bukan matiin rezeki. Siapa bilang matiin rezeki? Karena apa? Karena kita tuh visa domestic helper yang sudah digaji loh dari majikan kita. Kita curi waktu di luar. Kita dengan serakahnya kita mengalahkan kebenaran yang menurut kita benar, tapi salah secara aturan. Ini adalah orang-orang yang gamsam menurut Kaisam. Dan Kaisam tidak akan berhenti untuk speak up. Ya walaupun hujatan ke Kaisam itu bertubi-tubi, yang nggak jadi masalah. Untuk membuka logika teman-teman kita itu memang kita harus berani. Ya,
Jadi nggak jadi masalah sih untuk kayak Sam dibenci atau gimana. Termasuknya Mbak Sri, walaupun Mbak Sri ibaratnya diomong apa nih dari pihak yang lain, tapi good menurut Kaisang, keren, kamu keren, bisa 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 mencari bukti, bisa menyatakan bahwa dia itu maling. Kalau misalkan untung loh ini nggak dipokingkan, kalau dipokingkan apa nggak visanya bermasalah, ya udah Mbak Dewi harus berbesar hati. Keadaan ini sudah diambil ya kan, kesalahan ini, ya udah kita cari majikan lagi, ya udah selesai loh. Dan alhamdulillahnya majikan masih memutuskan kontrak secara baik-baik ya. Ini sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk Mbak Dewi selamat ya. Pulang libur habis honeymoon dipecat sama majikannya atas ulah kita sendiri. Semoga jangan dicontoh. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin siapa tuh yang dukung Mbak Dewi untuk dilaporkan sama majikannya? Wes, kejawab cuy. Majikannya sudah mencari Cece. Ini majikan Cece-nya yang ex Taiwan ya, yang 2 tahun bekerja secara finish ini. Ini adalah keberuntungan kamu mendapatkan majikan yang baik. Jangan disia-siakan ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.